Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Desika dari kelas 10-5. Di sini saya akan membacakan sinopsis novel yang sudah saya baca dari beberapa minggu lalu. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas novel yang sudah saya baca. Judul novel yang saya baca adalah Yesterday in Bandung. Pengarangnya itu ada 5. Yang pertama Rinrin Indriani, yang kedua Aris Tanabirah, yang ketiga Delisa Noparina, yang keempat Puji Perahayu, dan yang terakhir NR Ristianti. Penyuntingnya Pradita Seti Rahayu, penerbit Elex Media Komputindo. Tebal novelnya itu 260 halaman. Harganya berkisar Rp54.800. Rilis pada tanggal 6 Januari 2016. ISBN 978-602-0278-612. Baiklah, langsung saja kita masuk ke isi sinopsis novelnya. Yesterday in Bandung bercerita tentang 4 anak muda yang menghuni sebuah kos milik Alin. Keempat anak muda tersebut adalah Saki, Zain, Tania, dan Dandi. Tempat kos milik Alin tersebut cukup eksklusif dan tergolong mahal. Hanya ada 4 kamar, 2 untuk para lelaki dan di seberang yang terpisah kolam ikan koi untuk para perempuan. Layaknya kehidupan kos pada umumnya, walau hanya berpenghuni sedikit, semua sangat akrab. Sering makan bersama, sering berkumpul bersama. Tania dan Zain yang sering bertengkar, Saki sang juru masak, Dandi yang pendiam, serta Alin sendiri ibu kos yang muda, cantik serta mandiri, seringkali tersenyum melihat tingkah pola para penghuni kosnya. Novel yang kebanyakan mengutip lagu-lagu The Beatles. Sebagai pengiring kisah ketika para tokohnya bercerita ini mengambil latar tempat di Bandung. Zain mengambil kuliah di Unpad, sementara Saki di ITB. Kedua-duanya mendapatkan beasiswa meski latar belakang ekonominya bertolak belakang. Sementara Tania kuliah di Unpar dan Dandi memilih untuk bekerja dulu, mengumpulkan uang agar bisa membiayai kuliahnya. Dandi yang pendiam serta Alin sendiri ibu kos yang muda, cantik serta mandiri, seringkali tersenyum melihat tingkah pola para penghuni kosnya. Buku ini bercerita tentang segala masa lalu akan menjadi sebuah kenangan, entah itu kenangan yang manis atau buruk, menjadi bagian yang tak terlupakan. Semua orang pernah gagal, merasa payah, serasa dunia hancur. Tapi ada kalanya, semua permasalahan tersebut akan menemukan titik terang. Yesterday in Bandung diceritakan oleh 5 penulis yang masing-masing memegang kelima tokoh utama di buku ini. Berbagai tema cerita disodorkan, tapi masih saling terkait. Setting Bandung cukup melekat. Saya menebak semua penulis berasal dari Bandung, sehingga pembaca bisa ikut menikmati karena pengambilannya yang cukup baik. Dari luar semua tampak bahagia, tapi mereka semua menyimpan rasa dan kesedihan yang tidak ingin dibagi. Saki terkenal sangat loyal karena ayahnya adalah pegawai pemerintah, tapi semua kekayaan yang dinikmati harus terhenti dan merasa malu ketika ayahnya diketahui terjerat kasus korupsi dan memiliki selingkuhan. Dia harus menghadapi histerianya sendirian. Zain bisa dibilang bukan penghuni kos asli. Dia menempati kamar temannya yang sedang pergi. Karena sudah dibayar beberapa bulan, jadi Alin membolehkannya. Zain berasal dari kampung yang memiliki banyak saudara dan menjadi harapan orang tuanya untuk menyejahterakan keluarganya agar mereka bisa hidup layak. Zain mengaku dirinya secakap Zain Malik, penuh humor dan playboy. Tidak ada yang tahu kalau dia sebenarnya miskin. Lilitan hutang keluarganya membuat Zain mengambil langkah yang berbahaya, yang membuat dia tidak bisa terlepas. Tania adalah gadis yang ceria. Dia memiliki sahabat tampan tapi playboy, Ferdian. Di balik keceriaannya, Tania menyimpan masa lalu yang kelam yang membuatnya tidak mempercayai sebuah hubungan, khususnya pada laki-laki.
Dandi adalah laki pendiam. Dia memiliki masa lalu yang membuatnya memilih bekerja keras daripada mengencam bangku kuliah. Trauma masa lalu membuatnya mencari uang lebih penting. Alin, perempuan yang bijaksana. Dia cantik dan mandiri, tapi dia menyimpan kesedihannya sendirian. Semua memiliki rahasia kelam, dan ketika semua mulai terlihat, satu sama lain mencoba membantu, membuat satu sama lain sadar bahwa mereka tidak sendirian. Alin menyimpan segudang rahasia tentang hidupnya. Ia tak begitu peduli dengan alur hidupnya sendiri, hingga ia divonis mengidap suatu penyakit mematikan. Pada novel ini, penulis tidak meninggalkan pesan yang tersirat. Penulis hanya meninggalkan pesan dengan ucapan banyak terima kasih. Masing-masing lima tokoh penulis tersebut mengucapkan banyak terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, orang tua, saudara, para sahabat, rekan-rekan yang bersangkutan pada novel, serta kepada pembaca tentunya. Bagian yang menarik dari novel ini, pada saat saya tahu kalau tokohnya yaitu Saki berasal dari kota Palembang, yang dimana kota tersebut tempat saya berada dan dilahirkan. Selain itu, bagian yang paling menarik juga pada saat Saki membuat masakan untuk teman kosnya, yaitu model gandum. Ya, saya tahu betul makanan tersebut. Makanan orang Palembang, makanan yang berkuah yang benar-benar enak, apalagi jika dihidangkan pada saat cuaca dingin. Saya sangat sering memakannya dan cukup menyukainya. Setelah membaca novel tersebut, saya banyak mendapatkan pengetahuan. Selain itu, membuat saya mengubah pola pikir yang tadinya selalu memendam masalah menjadi lebih banyak cerita kepada orang sekitar, karena kita tidak baik jika memendam terlalu banyak masalah. Membuat saya lebih peduli terhadap diri saya sendiri tentunya, seperti yang telah kita ketahui kasus Alin. Baiklah, sekian sinopsis novel yang saya baca. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.